Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebenarnya saya izin terima kasih dokter telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini untuk membahas dari refleksi kasus tentang Parkinson disease. Jadi untuk RPS-nya, Nyonya R usia 70 tahun merupakan pasien kontrol polisaraf RST Magelang. Pasien mengeluhkan tremor pada tangan dan kaki sejak 5 tahun yang lalu. Tremor timbul awalnya dari anggota gerak atas terlebih dahulu, lalu ke anggota gerak bawah. Pasien mengeluhkan ada kebas di area kepala dan pasien sering merasakan pusing berputar. Tremor muncul saat pasien istirahat dan pasien juga mengeluhkan jantungnya sering berdebar-debar. Untuk riwayat penyakit dahulu tidak pernah mengalami penyakit ini sebelumnya. Untuk riwayat penyakit keluarga tidak ada riwayat penyakit saraf, tidak ada riwayat penyakit hipertensi, dan tidak ada riwayat penyakit gula. Lalu dari pemeriksaan fisiknya, dari status generalisnya kesannya baik, gizi kurang, namun tekanan darahnya hipotensi. Untuk dari pemeriksaan fisiknya, dari gerakan terdapat bradykinesia, terdapat rigiditas, terdapat resting tremor. Untuk kekuatannya 555, 555 kanan dan kiri. Refleks patologinya tidak diperiksa, refleks fisiologinya normal refleks. Untuk refleks sensoriknya masih dalam batas normal. Untuk pemeriksaan sensoriknya masih dalam batas normal. Untuk pemeriksaan nervus cranialis 1, 2 dan nervus cranialis 1 dan 2 tidak diperiksa, nervus cranialis 3 dalam batas normal, nervus cranialis 4 dalam batas normal, nervus cranialis 5 dalam batas normal, nervus cranialis 7 dalam batas normal, 8 nervus cranialis 8 dan 9 tidak dilakukan pemeriksaan, nervus cranialis 10 dalam batas normal, nervus cranialis 8 dan 9 tidak dilakukan pemeriksaan. Lalu untuk diagnosis kerjanya, untuk diagnosis klinisnya sindrom Parkinsonism, diagnosis topisnya di ganglia basalis, diagnosis etiologisnya Parkinson disease. Untuk prognosisnya dari coat vitam, dubia ad bonum, coat functionam, dubia ad malam. Untuk rencana terapinya diberikan levodopa 100 mg, trihexyphenidyl 2 mg, aspilat 80 mg, dan betahistin 24 mg. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama Parkinson disease. Jadi Parkinson disease adalah penyakit kelainan fungsi otak secara patologi yang ditandai dengan adanya degenerasi sel-sel saraf dalam otak, yaitu terjadi pigmentasi di substansia nigra, adanya inklusi sitoplasmik yang disebut badan Lewy, dan terjadi penurunan dopamin di substansia nigra pars compacta atau SNC dan corpus striatum. Untuk gejala utamanya terdapat resting tremor atau tremor pada saat istirahat, muscle stiffness, slowness of movement atau gerakannya jadi lambat atau bradykinesia, sama unbalance posture problem. Untuk faktor resikonya bisa dari usia, genetik, dan paparan radikal bebas atau toksik. Untuk patogenesisnya dari kenalan genetik, bisa dari kenalan genetik, lalu stres oksidatif atau regulasi imun, pemrosesan protein yang tidak normal, akumulasi zat beracun, sama faktor lingkungan, nantinya akan menyebabkan hilangnya neuron dopaminergic di substansia nigra pars compacta di ganglia basal, yang nantinya akan melibatkan sistem saraf pusat atau sistem otonom perifer, namun mekanismenya masih belum diketahui, atau nantinya akan menimbulkan gejala klinis seperti disautonomi. Selain itu, akibat hilangnya neuron dopaminergic di substansia nigra, nantinya akan ada badan Lewy, di mana badan Lewy ini adalah endapan protein dari degenerasi sel nigra. Badan Lewy juga nantinya akan menyebabkan gangguan demensia dan juga gangguan kognitif. Lalu, akibat dari hilangnya neuron dopaminergic di substansia nigra, nantinya dia akan menurunkan dari produksi dopamin. Karena produksi dopaminnya turun, nanti otak akan melakukan mekanisme kompensasi yang disebut dengan fase penyamaran, yaitu terjadi penurunan regulasi transporter dopamin atau sehingga terjadi penurunan di uptake, lalu terjadi peningkatan reseptor dopamin, sama terjadi peningkatan dopamin yang masih pada neuron yang masih hidup. Namun kalau kompensasinya gagal, nanti otak akan menurunkan aktivasi jalur ganglia basal secara langsung sehingga menurunkan inisiasi gerakan dan terjadi penghambatan di jalur ganglia tidak langsung.
Lalu nantinya dia akan menyebabkan dari peningkatan pengeluaran GPI atau globus pallidus interna dan meningkatan keluaran SNR atau substansia nigra reticularis. Yang nantinya kalau yang di GPI terlebih dahulu itu akan terjadi inhibisi talamus sehingga terjadi penurunan rangsang di korteks motorik yang nantinya akan menyebabkan gejala klinis seperti bradykinesia dan hipokinesia, yaitu gerakan lambat dan gerakan menurun. Nantinya akan menyebabkan gejala klinis khas dari Parkinson seperti terjadi pengetukan jari pada tangan atau tumit kaki, lalu fasias topeng atau fasias atau mask face, lalu gaya berjalannya menyeret dan membeku, sama ada tremor pada saat istirahat atau resting tremor seperti orang yang menggulung pil atau pill rolling. Lalu kalau terjadi peningkatan keluaran SNR nantinya akan meningkatkan penghambatan formasi retikuler dan terjadi peningkatan penghambatan di jalur traktus retikulospinalis di mana nantinya akan terjadi gangguan regulasi pada tonus otot sehingga bisa terjadi hipertoni. Nanti kalau terjadi hipertoni dia akan ada gambaran seperti kekakuan roda gigi atau rigiditas dan juga kekakuan pipa utama yang nantinya akan gangguan pada ROM-nya atau ROM-nya. Lalu selain terjadi gangguan regulasi pada tonus otot, terjadi juga refleks posturalnya terganggu sehingga terjadi ketidakstabilan postur. Selain itu, akibat dari peningkatan keluaran SNR nantinya akan mengganggu dari sistem umpan balik di sistem limbik yang nantinya akan menyebabkan gejala-gejala kejiwaan seperti cemas, depresi, dan lain-lain. Lalu untuk alur diagnosisnya, untuk gejala dari Parkinsonism yaitu ada bradykinesi, tremor, rigiditas, sama instabilitas postur nantinya akan dirujuk ke dokter spesialis saraf untuk penegakan diagnosis, lalu diberikan tata laksana sesuai dengan guideline dan harus didiagnosis selama 6 bulan sampai 1 tahun. Lalu kalau misalnya ditemukan gejala red flag, maka balik lagi ke atas ada gejala Parkinsonisme atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, maka komplikasi motorik atau fluktuasi motorik atau dyskinesia dan diberikan tata laksana sesuai dengan guideline. Tapi kalau ada gejala red flag-nya, maka dilakukan pemeriksaan penunjang seperti CT scan atau MRI, baru nanti bisa didiagnosis ke berbagai tipe Parkinson. Lalu untuk medical treatment-nya bisa diberikan levodopa, lalu agonis dopamin seperti pramipexol, rotigotin, sama bromokriptin. Lalu bisa juga diberikan inhibitor MAOB yaitu rasaglisin, selegilin, sama safinamid. Bisa juga diberikan amantadin sama antikolinergik. Mungkin cukup itu saja dokter dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Untuk keluhan utamanya apa, Athena? Keluhan utama dari pasien, dokter. Pasien kemarin ini, kalau keluhan utamanya sih kebas di kepalanya, dokter. Namun dia juga ada Parkinson. Oke. Istilahnya coba kamu ceritakan riwayat penyakit sekarangnya. Riwayat penyakit sekarangnya, dia mengeluhkan ada tremor pada tangan dan kaki sejak 5 tahun yang lalu. Tremornya timbul yang pertama dari tangan terlebih dahulu. Lalu ibunya baru sadar itu ketika diingatkan temennya. Saya itu baru dibawa untuk periksa, lalu didiagnosis Parkinson. Terus ibunya rutin kontrol, namun yang kontrol terakhir itu mengeluhkan ada kebas di kulit kepalanya. Apa aja sih tanda-tanda Parkinson itu? Ada resting tremor, bradykinesi, sama resting tremor, bradykinesi, muscle stiffness, lalu rigiditas. Gampangnya itu trap aja ya. Trap. Oh iya, trap singkatannya. Tremor, rigiditas, akinesia, sama postural disability biasanya. Postural disability. Pemeriksaan fisiknya kamu temukan apa? Ini dokter, ada resting tremor, ada bradykinesia, ada rigiditas, tapi kekuatannya masih kuat, dokter. Untuk refleks-refleksnya yang patologis saya periksa, yang refleks fisiologisnya masih normal. Ya, ada defisit yang lainnya ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Kamu bisa membedakan
terutama misalnya gangguan keseimbangan ya. Gangguan ini kan juga nanti kan ada hubungannya dengan postural disabilities ya. Postural disabilitas. Membedakan antara apakah dia itu gangguan perifer ataupun sentral, bisa tidak? Yang pemeriksaan tandem gait kayak gitu-gitu. Oh, iya. Gimana coba Atina? Mungkin kalau Parkinson dari pemeriksaan tandem gait atau pemeriksaan jalannya itu biasanya pasiennya bungkuk, terus jalannya tuh makin dipakai jalan, pasiennya makin tremor, dokter. Jadi kayak makin lama tuh makin mau jatuh gitu. Nah, tapi awalnya ya mungkin ada yang bisa awalnya normal, terus lama-lama baru baru keluar tremornya itu. Makin lama makin berat gitu rasanya. Kalau misalnya dia itu kayak Fukuda, pernah tahu nggak yang pemeriksaan cerebellum gitu? Fukuda? Iya, kayak berdiri, ya kan? Berdiri tegak, dia buka mata sama tutup mata. Oh, Romberg. Iya, itu gimana coba jelasin ke saya coba. Kalau Romberg pemeriksaan keseimbangan itu? Iya, iya kan nanti kan postural disability juga kan ya. Oh iya. Kalau Romberg itu kan kalau misalnya dia jatuh pada saat Romberg kan disuruh berdiri. Betul. Sampai 1 menit ya kurang lebih dokter. Kalau misalnya dari buka mata dia udah jatuh, itu biasanya ada gangguan di sistem keseimbangannya dokter. Sistem di apa? Vestibulum. Hah? Vestibulum. Di sistem vestibulum. Apa? Coba ulangi. Kalau Romberg kan tuh ada 2, yang matanya terbuka sama matanya tertutup. Kalau dari mata terbuka aja dia sudah tertutup dulu aja, tertutup dulu kan? Iya. Kalau yang tertutup berarti dia gangguannya bukan di sistem keseimbangan dokter. Di mana? Sistem saraf pusat gitu. Sistem saraf pusat. Kalau tertutup kan wajar biasanya jatuh. Kalau terbuka jatuh ini yang berarti kan ada kemungkinan besar kan dubianya dubiat malam kan. Ya, ayo itu penting karena nanti hubungannya dengan pemeriksaan pada postural disabilitas juga gitu loh. Iya kan nanti kan kamu akan ngetes juga kan gitu loh. Kayak apa jalan ya di tackle yang lurus kan kayak gitu. Kalau pada Parkinson sulit dia. Itu. Nanti kan Romberg test juga nggak ada salahnya. Kamu periksa nggak ini? Nah, ya kan harusnya kan diperiksa. Gitu loh. Makanya diagnosa fisiknya kan cuma kamu periksa bradykinesia, rigiditas, sama resting tremornya aja kan. Yang lain-lainnya kayaknya belum. Kalau saran saya nanti begini, Faiz juga. Misalnya kamu dapat kasus apa kayak gitu. Dan kemungkinan kan tidak semuanya kan positif dalam hal pemeriksaan fisiknya, ya kan? Tapi ada hal-hal tertentu kekhususan itu harus kamu periksa, gitu loh. Misalnya contoh gangguan pada tulang belakang ya, low back pain kayak gitu. Ya kan tidak mungkin di situ ditemukan gangguan nervus cranialis kan gitu. Tapi pemeriksaan khususnya apa? Kayak Kernik, Lasek, ya kan, Patrick, Kota Patrick, itu harus kamu lakukan. Paham ya maksud saya? Ya sama seperti ini. Mungkin yang lainnya bolehlah nggak positif. Tapi kalau hal-hal yang memang ada keterkaitannya dengan kasus kamu, karena itu nanti yang akan dikejar sama penguji, ya itu yang nanti akan ditanya gitu loh, terutama pas OSCE ya kalau nggak salah ya itu nanti, sehingga kayak seperti kasus Muatina gini, jadi periksa aja gitu loh. Ya sekarang diagnosanya? Diagnosis. Nah,
Ya, kenapa kamu tulisnya sindrom Parkinsonism, nggak satu persatu dulu? Kan kalau sindrom Parkinsonism sindromnya apa aja? Ya itu tadi dok yang TRAP itu. Ada semuanya atau ada yang nggak ada gitu loh? Oh. Iya nggak? Yang nggak ada nggak usah. Oh ini kan terlalu general ya, terlalu general. Dan lebih baik kamu sebutkan satu persatu aja sesuai dengan gejala yang ada pada pasien itu aja. Gitu loh. Apa aja yang kamu temukan? Ada rigiditas, Iya, rigiditas. bradykinesi, ada tremor, ya itu dok yang apa postural. Ada semuanya berarti? Ada dokter. Ada semuanya ya. Tapi tulis aja satu persatu aja. Untuk topisnya kenapa di basal ganglia? Karena kan kalau Parkinson itu di ganglia basalis dok. Dia terjadi. Coba buka patogenesismu. Itu. Coba ulangi lagi. Jadi kalau Parkinson itu dia terjadi hilangnya neuron dopaminergic di substansia nigra. Sehingga nanti ada gambaran badan lui atau endapan protein dari sel nigra yang bisa juga memberikan gangguan pada kognitif dan demensia. Selain itu akibat hilangnya neuron dopaminergic ini nantinya juga akan terjadi keterlibatan sistem saraf pusat atau sistem saraf otonom dan terjadi disotonomia. Lalu akibat hilangnya neuron dopaminergic maka terjadi penurunan produksi dari dopamin sehingga mekanisme kompensasinya otak itu dia akan melakukan fase penyamaran, di mana fase penyamaran ini yaitu akan terjadi penurunan regulasi transporter dopamin sehingga terjadi penurunan di uptake, peningkatan reseptor dopamin sama peningkatan produksi dopamin pada neuron yang masih hidup. Namun apabila kompensasinya itu gagal, nanti dia akan terjadi penurunan aktivasi di jalur ganglia basal secara langsung dan juga terjadi di penurunan di jalur ganglia basal yang tidak langsung sehingga terjadi peningkatan keluaran GPI sama peningkatan keluaran di SNR. Nantinya kalau yang di peningkatan pengeluaran GPI ini dia akan meningkatkan dari inhibisi talamus sehingga menurunkan rangsang ke korteks motorik sehingga terjadi gejala seperti bradykinesia sama hipokinesia. Kalau yang peningkatan keluaran SNR nantinya dia akan terjadi peningkatan penghambatan dari formasi retikuler sehingga terjadi peningkatan penghambatan di jalur traktus retikulospinalis. Nantinya akan menyebabkan gangguan seperti refleks posturalnya akan terganggu sama gangguan regulasi otot sehingga terjadi hipertoni. Iya. Apa sih fungsi dari pada basal ganglia? Ganglia basalis itu dokter untuk produksi dopamin. Ya, Mbak. Yang itu tugasnya nggak ada ya? Nggak ada. Bukan itu untuk apa? Mekanisme kerja untuk tubuhnya apa basal ganglia itu? Ganglia basal itu dia ada 2 jalur dokter. Betul. Ada yang langsung sama tidak langsung. Oke. Ini nggak ada. Apa? Oh itu buat gerakan dokter. Ya gerakan apa? Iya semuanya gerakan apa? Penting loh. Kalau yang jalur langsung itu nanti dia akan memfasilitasi gerakan. Kalau yang tidak langsung dia akan menghambat gerakan. Gimana coba? Jelasin coba. Itu penting itu karena kamu berbicara tentang basal ganglia harus tahu fungsinya basal ganglia itu apa gitu loh. Tidak hanya untuk memproduksi dopamin ya. Iya. Tapi fungsi secara real yang kamu lihat kasat mata pada kasus Parkinson itu loh. Paham maksudnya Tina kan? Parkinson gangguannya gerakan apa sih? Gerakan tidak sadar. Gerakan apa? Kasar apa halus? Kasar. Kok halus. Kasar? Halus. Halus. Ayo, apa? Basal ganglia, ayo. Fungsinya apa? Kan misalnya apa? Cerebellum fungsinya apa? Ini juga sama, basal ganglia itu ada fungsi-fungsinya. Apa coba? Untuk itu dokter. Gerakan sadar sama proprioceptif. Apa? Iya, bukan. Dicari ya? Iya. Cari ya. Sama yang kemarin ya. Oke.
Jadi penting itu karena hubungannya dengan basal ganglia itu. Apa Atina ya. Oke, sudah. Apa yang ini closing statement yang ingin kamu sampaikan tentang kasusmu ini? Ya, baik dokter, untuk kasus saya dari gejala dan pengobatan rencana terapinya sudah sesuai dengan teori, di mana teorinya Parkinson itu kan tadi gejalanya ada yang trap itu di pasiennya juga ada semua. Lalu untuk tata laksananya juga sudah sama dengan ini sesuai dengan guideline yang Persatuan Dokter Saraf. Ya, oke. Makasih. Oke, lanjut, Faiz. Bertanya dokter, untuk pasien tadi yang kanannya kaku itu apakah juga Parkinson? Oh, beda. Beda. Soalnya rigiditas. Kaku banget dokter. Makanya nanti kamu tanya sama Atina, basal ganglia fungsinya apa. Makanya gerakan tuh ada gerakan yang kasar ya, gerakan halus. Nah, nanti Atina cari Atina ya. Tuh beda, dia itu kan stroke. Nah, kalau misalnya ini kan ada rigiditas, tapi juga ada yang tadi katanya Atina sindroma Parkinson itu, gitu ya Faiz ya. Oke. Lanjut. Masih kan? Lanjut. Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter atas waktu yang telah diberikan untuk saya untuk mempresentasikan refleksi kasus Becker syndrome. Jadi untuk identitas pasien, namanya S, jenis kelamin perempuan, umurnya 64 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Untuk alamatnya dari Perum Jatiwangi Indah, kemarin di ruangan polisaraf dengan nomor RM sebagai berikut. Untuk keluhan utamanya kemarin nyeri pada pergelangan tangan kiri. Kemudian untuk riwayat sakit sekarangnya itu lokasinya pada tangan kiri, onsetnya sudah 5 bulan yang lalu. Kualitasnya nyeri tiba-tiba pada pergelangan tangan kiri yang menjalar ke ibu jari. Untuk kuantitasnya nyeri yang timbul dan mengganggu aktivitas pasien. Untuk faktor memperberat atau memeringannya, nyeri semakin bertambah ketika digerakkan atau digunakan aktivitas. Gejala penyertanya demam tidak ada, riwayat kelemahan anggota gerak tidak ada. Untuk dari kronologisnya, pasien datang ke polisaraf di RST Magelang dengan keluhan nyeri pada pergelangan tangan kiri. Keluhan dirasakan sudah sejak 5 bulan yang lalu. Nyeri menjalar ke ibu jari dan bersifat yang timbul. Untuk keluhan semakin memberat ketika digunakan aktivitas, pada pasien ini adalah seorang ibu rumah tangga dengan aktivitas yang cukup berat. Tidak ada riwayat trauma. Sebelumnya itu sudah berobat ke dokter umum, namun keluhan tidak membaik. Untuk riwayat penyakit dahulunya, hipertensi tidak ada, diabetes tidak ada, riwayat traumanya tidak ada. Untuk riwayat dari keluarganya, keluhan serupa tidak ada, hipertensi tidak ada, dan diabetes tidak ada. Untuk riwayat sosial ekonominya sebagai ibu rumah tangga dan kesan sosial ekonomi cukup. Dari pemeriksaan fisik, keadaan umumnya tampak sakit sedang, kemudian kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 120, nadi 86 kali per menit, ada 20 kali per menit. Untuk suhunya juga normal. Dari berat badan 64 kg dan tinggi badan 157 cm. Untuk pemeriksaan dari status generalisnya dalam batas normal. Status dari internetnya dari paru-paru jantung ini juga normal. Untuk status dari
pemeriksaan neurologisnya semuanya dalam batas normal. Kemudian untuk pemeriksaan khususnya bisa dilakukan kemarin itu Palensen, Tinelsen, sama yang positif itu hasilnya pada Winkelsen pada tangan kiri. Kemudian untuk diagnosisnya, diagnosis klinisnya sindrom de Quervain, kemudian diagnosis topisnya tendon musculus abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, dan diagnosis etiologinya tenosinovitis et causa trauma primitif. Untuk terapinya bisa diberikan meloxicam dan eferison. Prognosisnya et vitam et bonum, et functionam et bonum, dan et sanam et bonum. Tinjauan pustakanya, jadi de Quervain syndrome itu adalah stenosis pada tendon sits kompartemen dorsal pertama pergelangan tangan. Kompartemen ini terdiri dari tendon otot abductor pollicis longus dan otot extensor pollicis brevis. Jadi ini abductor pollicis longus di sini, dan ini extensor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. Kemudian tendon pada otot extensor pollicis brevis ini berfungsi pada pergerakan ekstensi pollux. Sedangkan tendon pada otot abductor pollicis longus berfungsi sebagai gerakan abduksi pada pollux. Kemudian di antara kedua tendon ini berjalan cabang dari nervus radialis sebagai sensoriknya, sehingga jika terjadi stenosis pada kompartemen ini akan merangsang terjadinya nyeri oleh iritasi pada nervus radialis. Kemudian trauma minor yang berulang-ulang umumnya memberikan kontribusi terhadap perkembangan penyakit de Quervain syndrome. Aktivitas-aktivitas yang mungkin menyebabkan trauma ulang pada pergerakan tangan termasuk faktor pekerjaan, tugas-tugas seperti sekretaris, olahraga seperti golf, atau permainan olahraga yang menggunakan raket. Faktor-faktor lain yang mungkin memberikan kontribusi terjadinya de Quervain syndrome itu ada trauma akut pada tangan, terutama ibu jari, berhubungan dengan penyakit rheumatoid arthritis juga bisa. Kemudian penyebab yang pasti tidak diketahui, tetapi inflamasi tendon yang terjadi berhubungan dengan gesekan yang berlebihan atau berkepanjangan antara tendon dan pembungkusnya. Misalnya pada wanita yang pekerjaannya memeras kain. Untuk patofisiologinya, jadi tadi kan letaknya pada kompartemen dorsal pertama pada pergelangan tangan, termasuk pembungkus tendon yang menutupi tendon otot abductor pollicis longus dan tendon otot extensor pollicis brevis pada tepi lateral. Nah, inflamasi pada daerah tersebut umumnya terlihat pada pasien yang menggunakan tangan dan ibu jarinya untuk kegiatan-kegiatan yang repetitif. Karena itu, de Quervain syndrome dapat terjadi sebagai hasil dari mikrotrauma kumulatif atau repetitif. Jadi pada trauma minor yang bersifat repetitif atau penggunaan yang berlebihan pada jari-jari tangan akan menyebabkan malfungsi dari tendon sits. Tendon sits ini yang memproduksi cairan sinovial mulai dari menurun produksi dan kualitas cairannya. Kemudian akibatnya pada penggunaan jari-jari itu selanjutnya akan terjadi pergesekan otot dengan tendon sits karena cairan sinovial ini berkurang dan cairan ini berfungsi sebagai lubrikasi, sehingga terjadi proliferasi jaringan ikat fibrosa yang tampak sebagai inflamasi dari tendon sits. Nah, proliferasi ini akan menyebabkan pergerakan tendon menjadi terbatas karena jaringan ikat ini memenuhi hampir seluruh tendon sits. Kemudian terjadilah stenosis atau penyempitan pada tendon sits tersebut, dan hal ini akan mempengaruhi pergerakan dari kedua otot tersebut. Kemudian pada kasus-kasus yang lain yang akan terjadi yaitu ada perlengketan tendon dengan tendon sits, kemudian pergesekan otot-otot ini merangsang nervus yang ada pada kedua otot tadi, sehingga terjadi perangsangan nyeri pada ibu jari bila digerakkan, yang sering itu menjadi keluhan utamanya yaitu nyeri pada ibu jari. Untuk diagnosisnya dari hasil anamnesis sering ditemukan pada wanita umur pertengahan
Gejala yang timbul itu nyeri bila menggunakan tangan dan menggerakkan kedua otot tersebut, yaitu bila menggerakkan ibu jari, khususnya tendon otot abdurator pollicis longus dan otot extensor pollicis brevis. Pada anamnesis perlu ditanyakan juga kepada pasien riwayat terjadinya nyeri. Sebagian pasien akan mengungkapkan riwayat ini dengan trauma akut pada ibu jari mereka, dan sebagian tidak menyadari keluhan ini sampai terjadi nyeri lambat laun makin menghebat. Kemudian juga perlu ditanyakan kepada pasien apa pekerjaan yang dilakukan dan apa yang akan memberikan kontribusi sebagai onset dari gejala tersebut, khususnya pada pekerjaan yang menggunakan jari-jari tangan. Riwayat penyakit lain juga ditanyakan, apakah mempunyai riwayat rheumatoid arthritis, juga dapat menyebabkan pula deformitas dan kesulitan menggerakkan ibu jari. Kemudian pada kasus-kasus dini, nyeri ini belum disertai edem yang tampak secara nyata, tapi pada kasus lanjut itu tampak edem terutama pada sisi radial dari polus. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik itu terdapat nyeri tekan pada daerah processus styloideus radius. Kadang-kadang juga dapat dilihat ada atau teraba nodul akibat penebalan pembungkus fibrosa pada sedikit proksimal processus styloideus radius, serta rasa nyeri pada adduksi pasif dari pergelangan tangan ibu jari. Kemudian untuk tanda-tanda lainnya, hasil pemeriksaan Finkelstein-nya itu positif, dan cara melakukannya adalah dengan menyuruh pasien mengepalkan tangan, dan di mana ibu jari diletakkan di dalam ibu jarinya. Kemudian si pemeriksa ini dilakukan untuk seperti ini. Untuk pemeriksaan penunjangnya mungkin bisa dilanjutkan pemeriksaan darah lengkap dan MRI. Sebenarnya tidak ada pemeriksaan penunjang yang efektif untuk mendiagnosis dari Dead syndrome. Untuk diagnosis bandingnya bisa carpal tunnel syndrome, osteoartritis, dan fraktur scapuloid. Untuk tata laksananya bisa dilakukan terapi konservatif untuk menghindari aktivitas yang menggunakan jari-jari. Itu idealnya itu dilakukan 4-6 minggu terlebih dahulu. Bisa dilakukan juga untuk mengompres bagian yang nyerinya. Kemudian untuk tata laksana farmakologinya bisa diberikan non-steroid anti-inflamatori, yaitu diberikan ibuprofen. Kemudian untuk kortikosteroidnya diberikan methylprednisolone dicampur dengan lidocaine, diberikan melalui injeksi. Kemudian bisa dilakukan juga untuk operasi pada penderita yang resisten atau untuk membuka bagian sarung tendon yang sempit. Mungkin itu. Ya, oke. Pada kasusmu ini kan De Quervain syndrome ya, Pak Isya. Oke, dokter. Pasien itu datang ya ke kita itu sudah barang tentu karena apa? Kesakitan. Ya, kesakitan. Kamu tahu nggak mekanisme nyeri itu dari perifer sampai sentral? Mekanisme nyeri itu ada mekanisme nyeri itu. Kemarin sempat baca cuma. Itu penting itu, ya kan? Ini kan pasti kan dia dari perifer, ya kan? Coba kamu lihat patofisiologi pada De Quervain ini, kenapa dia bisa nyeri coba? Dan nanti kamu cari tadi tuh penting, nyeri itu kan berbagai macam nyeri, ya kan? Iya. Nanti kamu cari nanti Faiz, ya. Terus nyeri ada berapa? Macam-macam ya kan? nyeri gitu kan? Iya, macam-macam nyeri. Terus mekanisme nyeri ini kan pas mekanisme nyeri kan nanti. Coba patofisiologinya yang kasusmu ini, Faiz. Untuk patofisiologi. Kenapa bisa nyeri?
itu pada De Quervain. pada tendon sheath yang fungsinya untuk memproduksi cairan sinovial itu fungsinya mulai menurun untuk produksinya dan kualitas cairannya. Yang itu akan mengakibatkan pada penggunaan jari-jari yang terus-menerus atau pergeseran otot dengan tendon sheath itu akan menyebabkan proliferasi jaringan ikat fibrosa yang tampak sebagai inflamasi dari tendon sheath. Tadi terjadi apa itu namanya tuh situ? Kenapa? Tadi tuh kamu udah sebut terjadi apa? Proliferasi. Ah, bukan. Oh, Itu Atina udah bilang. inflamasi, dokter. Inflamasi. Ya, inflamasi. Ya, nyeri itu kan pasti kan inflamasi. Diawali dari apa tadi? Diawali dari bukan tadi repetitif, ya kan repetitif, hampir sama. Carpal tunnel, trigger finger itu semuanya repetitif. Akhirnya terjadi inflamasi. Itu loh, itu nyerinya tuh di situ, inflamasinya itu gitu loh. Nah, pasien datang karena nyeri karena apa? Inflamasi diakibatkan oleh repetitif gitu loh. Pola pikir gitu loh. Ya kan? Enak gitu loh. Bahkan dari gini loh, Faiz sama Atina usahakan kalau buat PowerPoint. Ini kan mohon maaf, kamu lihat coba. Ini kan tinggal mindahkan saja. Yang saya inginkan adalah kamu tuh bisa menjelaskan seperti saya tadi itu loh. Nggak begini. Paham kan? Kalau gini, kamu lebih baik kamu baca aja di rumah sendiri. Kamu di sini tampil gitu loh. Tampil, ini jelaskan kan enak gitu loh. Apa intisari dari tulisanmu itu apa? Gitu loh. You know? Itu loh intisarinya apa? Sehingga orang yang mendengarkan tuh enak gitu loh. Coba yang mendengarkan kamu ngomong di depan, banyak orang pasti ngantuk-ngantuk pasti. Gitu loh. Namanya aja PowerPoint, berarti poin-poinnya itu ada powernya gitu loh. Kalau gini kan nggak ada powernya gini. Lihat aja udah ngantuk banget tuh tadi itu. Ya, sama Faiz ya. Poin-poinnya aja yang ditulis. Sama juga mungkin Atina juga sama. Lagi coba patofisiologimu ini ya Faiz ya. Nah, patofisiologi itu kayak bagan walaupun mungkin sederhana, tetapi kalau kamu buat bagan asik gitu ngelihatnya. Nih, nanti coba dirubah nanti tugas-tugasmu semuanya sama yang kemarin kirim ke saya ya. Sama mungkin tugas maksudnya gini, apa yang kemarin yang apa jurnal reading, terus tambahan tugas nanti kirim ke saya semuanya ya. Oke, apa yang ingin kamu sampaikan kesimpulannya, Faiz? Dari kasusmu ini? Untuk kesimpulannya, jadi De Quervain syndrome ini tadi disebabkan karena pada bagian tendon sheath-nya itu fungsinya sudah menurun, jadi produksi cairan sinovialnya itu berkurang dan penggunaan jari-jarinya itu digunakan secara aktivitas yang berat, jadi menyebabkan trauma minor atau yang bersifat repetitif. Ya. Makasih, tutup, Faiz. Ya, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, tutup. Sekian presentasi refleksi kasus dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.